Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh lagi bertemu dalam program Calvary Ministry. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 40 yang berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut, dan mengapa kamu tidak percaya?" Haleluya, puji Tuhan. Perikop ini berbicara tentang bagaimana Yesus meredahkan angin taufan. Angin taufan yang menyebabkan murid-murid ketakutan. Ketika Yesus meredahkan angin taufan, maka ketakutan itu hilang. Di dalam ayat ini dikatakan, Yesus selalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Kedua, "Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi ketakutan dan percaya itu mempunyai korelasi yang saling mempengaruhi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dan kita andalkan Yesus dalam hidup kita, maka ketakutan macam apapun, taufan yang hebat sekalipun, dapat diatasi, dapat diredahkan oleh Yesus. Mengapa kamu begitu takut? Ketika murid-murid melihat angin taufan yang sangat dahsyat itu, serta ombak gelombang yang dihasilkan oleh angin taufan itu begitu besar, mengancam perahu mereka, bahkan air sudah masuk dalam perahu mereka, maka ketakutanlah mereka. Dalam ketakutan mereka mengatasi taufan badai yang begitu dahsyat itu dengan kemampuan mereka. Padahal ada Yesus di dalam perahu mereka itu. Tidak sejak dari awal mereka bangunkan Yesus. Tetapi dari pertama mereka sibuk mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Tetapi ketika mereka membangunkan Yesus, memberikan Yesus wewenang untuk mengatur, untuk bertindak, mengatasi ketakutan, maka ayat 39 katakan, Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Tenang, diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus menghardik angin itu. Jadi angin taufan yang dahsyat menakutkan itu dihardik oleh Yesus. Dan diam, tenanglah angin taufan itu. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 25, Markus pasal 1 ayat 25 itu berbicara tentang ketika Yesus berada di rumah ibadah di Kapernaum, di mana ada seorang yang dirasuk oleh setan, roh jahat. Dirasuk oleh roh jahat, dan Yesus menghardik roh jahat itu. Ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam."
keluarlah daripadanya. Ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Jadi roh jahat itu dihardik oleh Yesus, dan dia keluar, dan orang yang dirasuk, yang dikuasai oleh roh jahat itu menjadi tenang. Pada perikop yang kita baca tadi, Yesus menghardik angin taufan itu, dan dia menjadi tenang. Diam, tenanglah. Jadi taufan yang dahsyat itu di pemandangan Yesus sama dengan roh jahat. Dan memang iblis berusaha menakut-nakutin kita dengan angin taufan yang dahsyat, untuk supaya kita menjadi takut. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Yesus. Yesus yang ada dalam hidup kita. Kalau saja kita mau mengkaryakan Yesus dalam hidup kita, kalau kita mau aktif atau kita memberikan izin kepada Roh Kudus, kepada Yesus untuk mengatasi segala ketakutan kita, maka pasti bisa diatasi oleh Yesus. Jadi dalam hal ini kita harus mengandalkan Yesus yang ada dalam hidup kita. Jangan biarkan Yesus tidur alias tidak berkarya dalam hidup kita. Padahal ada Yesus. Ini berbicara kepada kita anak-anak Tuhan yang sekarang ini hidup di akhir zaman. Kita tahu kita sekarang berhadapan dengan badai taufan yang begitu dahsyat, yaitu COVID-19 dan resesi ekonomi. COVID-19 mengancam kita sehingga banyak orang yang sudah meninggal, mati karena COVID-19. Begitu juga ekonomi mengancam kita sehingga banyak yang bangkrut, banyak yang menjatuh miskin, jadi susah hidup ini. Kenapa? Karena badai taufan COVID-19 dan resesi ekonomi itu mendatangkan ketakutan kepada manusia. Dan pada kenyataan banyak orang-orang Kristen yang sudah ikut Tuhan, tetapi mereka biarkan Yesus tidur dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengkaryakan Yesus untuk mengatasi ketakutan. Itulah sebabnya Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa murid-murid Yesus yang sudah bersama Yesus sekian tahun, mereka sudah tahu Yesus itu bisa membangkitkan orang mati, Yesus bisa menyembuhkan orang timpang, bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, bisa melihat. Artinya mereka memandang Yesus hanya sebagai guru, tidak punya potensi untuk mengatasi ketakutan. Padahal Yesus itu adalah Tuhan. Dia sanggup mengatasi apapun karena dia maha kuasa. Dan ketika mereka bangunkan Yesus dan mengandalkan Yesus untuk mengatasi badai itu yang menakutkan, maka Yesus menghardik danau itu, diam dan tenanglah. Maka seketika itu juga angin taufan danau menjadi teduh sekali. Normal, teduh sekali. Itulah kalau kita andalkan Yesus dalam kehidupan kita untuk mengatasi ketakutan. Kalau engkau sedang dibayang-bayangi ketakutan oleh COVID-19, dibayang-bayangi dengan ketakutan resesi ekonomi, perusahaan bangkrut, pekerjaan, bahkan ancaman PHK, bangunkan Yesus. Andalkan Yesus yang ada dalam hidupmu, yang engkau sudah percayai dari awal. Andalkan dia, dan dia akan katakan, diam, tenanglah. Maka terjadi seketika itu juga akan diam, tenang. Jadi dari sini kita bisa pelajari bahwa peranan Yesus dalam hidup kita itu sangat penting. Dan Yesus bisa berperan dalam hidup kita apabila kita memberikan kesempatan, apabila kita mengandalkan Yesus untuk mengatasi
persoalan kita. Jadi kuncinya adalah kita yang memberikan kesempatan kepada Yesus dan andalkan Yesus mengatasi persoalan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Dia tidak berubah. Dia dulu melakukan mujizat. Sekarang dia melakukan mujizat. Dulu dia mengatasi ketakutan. Sekarang dia mengatasi juga ketakutan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Yesus yang tidak pernah berubah ini. Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21 berkata begini. Yesus yang tidak berubah itu. 31, Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu, yaitu Yesus, harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Yesus yang tidak berubah itu, sekarang ini dia harus tetap berada di sorga bersama dengan Bapa. Dia duduk di tahta ilahi dari Bapa. Dan dia harus tinggal di sorga untuk memulihkan segala sesuatu. Sampai segala sesuatu di bumi dipulihkan. Nah, kalau Yesus ada di sorga, dia katakan dia tidak mau meninggalkan kita anak-anak Tuhan yatim piatu. Maka Alkitab katakan, Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Sehingga sekarang ini, zaman ini, Roh Kudus ada di sini. Dan Roh Kudus itu baru saja kita peringatkan pada hari Minggu yang lalu, yaitu pada hari Pantekosta. Roh Kudus dicurahkan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 dan 17 berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa, yaitu Yesus minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang menggantikan Yesus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia, yaitu Roh Penolong itu, akan menyertai kita selama-lamanya. Siapakah Roh Penolong itu? Dia, yaitu Roh kebenaran. Dia benar adanya sama seperti Yesus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, tetapi kamu mengenal dia. Kita anak-anak Tuhan mengenal Yesus dan mengenal Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Yesus menganugerahkan kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita. Siapa dia? Dia adalah Roh Kudus yang penolong adanya, dan dia adalah Roh kebenaran. Sekarang dia ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Bahwa Roh Allah, Roh Kudus, yaitu Roh penolong, itu Roh penghibur, Roh kebenaran itu berdiam di dalam kamu, ada dalam kita. Tidak tahukah kamu itu? Artinya ingat betul-betul bahwa dia ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita tahu bahwa sekarang di dalam kita ada Roh Kudus yang siap untuk menolong kita. Karena dia adalah penolong. Masalahnya, banyak orang-orang Kristen yang tidak mau memberikan kesempatan kepada Roh Kudus dan tidak mau mengandalkan Roh Kudus untuk mengatasi segala masalah kehidupan kita. Di sini kuncinya, sama seperti murid-murid Yesus tadi. Tidak mau mengandalkan Yesus untuk mengatasi taufan yang ganas itu. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, kita harus memberi kesempatan kepada Roh Kudus, dan kita harus mengandalkan Roh Kudus itu untuk mengatasi ketakutan. Karena apa? Karena di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
Jadi Allah tidak bikin roh ketakutan. Kalau kita sampai takut karena ada badai yang begitu dahsyat, yaitu menghadapi COVID-19 dan menghadapi resesi ekonomi, kita takut untuk mati, kita takut menjadi miskin, kita takut menjadi kekurangan, maka itu bukan dari Tuhan, tetapi itu datangnya dari si iblis. Bagaikan badai tofan yang menyerang perahu daripada murid-murid Yesus. Tetapi ketika murid-murid Yesus membangunkan Yesus, maka Yesus menghardik taufan yang dahsyat itu. Ketika kita anak-anak Tuhan yang menyadari ada Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita membangunkan Roh Kudus itu dan memberikan kesempatan kepada Roh Kudus itu, memberikan peranan yang hebat dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu akan bertindak dalam kehidupan kita. Untuk mengatasi ketakutan. Karena ketakutan itu datangnya dari si iblis. Sedangkan Yesus memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Di dalam ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, itulah yang diberikan kepada kita. Itulah yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus ini, dia penolong kita. Dia akan menolong kita dengan dia memberikan kepada roh kita sebagai anak Tuhan ini, roh yang sudah dihidupkan oleh Roh Kudus dan firman Allah, ya, pada waktu kita lahir baru, maka Roh Kudus memberikan pada roh kita ini suatu kekuatan. Dia membangkitkan kekuatan dalam hidup kita. Dia membangkitkan kasih dalam roh kita. Dan dia membangkitkan ketertiban dalam roh kita. Kalau kita membangunkan atau memberikan kesempatan dan peranan yang 100% kepada Roh Kudus. Jadi tergantung kita. Kalau kita mau berikan peranan kepada Roh Kudus, kita mau datang kepada Roh dengan hati yang rendah dan minta, Roh Kudus, tolong kami. Dia adalah penolong. Isi hatinya adalah mau menolong kita anak-anak Tuhan. Karena memang dia datang ke dalam dunia ini, dianugerahkan oleh Yesus. Ketika Yesus naik ke sorga, dianugerahkan Roh Kudus kepada kita. Dicurahkanlah Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan yang mengasihi dia. Dan dia berdiam dalam hidup kita. Dia berdiam dalam hidup kita untuk menolong kita sesuai dengan namanya. Dia adalah roh penolong dan dia untuk memberikan kita kebenaran karena memang dia adalah roh kebenaran. Kita bersyukur kita memiliki Roh Kudus, tetapi maukah engkau memberikan kesempatan kepada Roh Kudus itu untuk berkarya dalam hidupmu? Maukah engkau berikan kesempatan kepada pribadi Roh Kudus yang dahsyat itu untuk mengatasi ketakutanmu yang diakibatkan oleh COVID-19 dan diakibatkan oleh resesi ekonomi yang akan membawa engkau kepada kematian dan kepada kemiskinan? Kalau engkau mau memberikan peranan 100% kepada Roh Kudus, maka dia yang roh penolong itu akan bekerja dalam hidup kita. Dia akan bekerja dalam hidup kita untuk membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kata membangkitkan itu di sini saya catat itu berbicara tentang anasopurio. Itu dia mengkobarkan dalam hidup kita, membangkitkan dalam hidup kita. Anasopurio ini adalah bagaimana kita menyalah kembali kehidupan dengan membara. Kehidupan yang membara. Hidup yang membara, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita untuk menyalahkan kehidupan kita. Itu yang kita kenal dengan api Pantekosta. Kupunya, kubiarkan menyala. Anasopurio ini dia berkobar dalam hidup kita. Dia membara dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menolong kita. Kalau saja kita memberikan
kesempatan memberikan peranan kepada Roh Kudus ini supaya dia betul-betul berkarya dalam hidup kita. Dia ada dalam hidup kita. Alkitab katakan Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam dalam kamu? Jadi sangat bodohlah kita kalau kita tidak mau memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menolong kita. Karena mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kepintaran kita, walaupun kita betul-betul memang kelihatannya orang saleh, orang yang sungguh-sungguh, tetapi kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita akan gagal. Karena iblis yang bagaikan taufan yang dahsyat itu, dia selalu memberikan ketakutan kepada kita. Maka kita harus pandang COVID-19 dan resesi ekonomi ini merupakan taufan yang dahsyat yang mau menenggelamkan perahu rumah tangga kita supaya hancur, menenggelamkan perahu bisnis kita supaya bangkrut, menghancurkan karir masa depan kita. Tetapi apabila kita ikuti firman Tuhan ini, kita mau beri kesempatan kepada Roh Kudus dengan datang merendahkan diri dan minta Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Dan kita berikan dia peranan yang ajaib, yaitu untuk menolong kita, menghancurkan, menghardik segala roh-roh ketakutan itu. Maka kita pasti dipulihkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara anasopureo, yaitu dia bangkitkan suatu kehidupan yang membara, suatu kehidupan yang menyala-nyala untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa itu? Yaitu membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Api Pentekost aku punya, aku biarkan menyala. Menyala untuk membangkitkan kekuatan, menyala untuk membangkitkan kasih, menyala untuk membangkitkan ketertiban. Nah, apakah kekuatan, apakah kasih, dan apakah ketertiban itu? Kekuatan itu berbicara. Jadi Roh Kudus itu membangkitkan roh kita untuk memiliki kekuatan. Kekuatan ini berbicara tentang power, berbicara tentang authority, otoritas. Ini berbicara tentang nama Yesus, nama yang ajaib. Di dalam Injil Yohanes pasal 1, sangat jelas dikatakan ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa. Power, kekuatan, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapakah yang percaya dalam nama Yesus? Kita-kita ini anak Tuhan. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka pada saat itu Roh Kudus dan firman Allah memulihkan hidup kita, dan dia menghidupkan kita menjadi ciptaan baru. Itulah yang dinamakan lahir baru. Dan pada saat itu kita diperlengkapi dengan kuasa. Yang dalam sini dikatakan bahwa semua orang yang menerima Yesus itu diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberikan kuasa. Kuasa di sini berbicara tentang exousia. Exousia itu sama dengan kata exocet. Exocet itu kita tahu peluru yang bisa ditembakkan jauh dan dia bisa menghancurkan pertahanan lawan. Exousia ini bisa menghancurkan pertahanan iblis yang menyebabkan ketakutan kepada kita. Sebab itu kita harus berdiri atas kuasa Roh Kudus. Kita andalkan Roh Kudus itu. Karena firman Tuhan katakan, Bapa mengaruniakan anak, anak mengaruniakan Roh Kudus, Roh Kudus mengaruniakan karunia-karunia Roh Kudus, yaitu karisma dalam hidup kita. Kita harus kobarkan ini. Kita harus betul-betul membuat dia menyala dalam hidup kita, membara dalam hidup kita, yaitu nama Yesus. Andalkan nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama.
Dia nama yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Nama yang memulihkan. Nama yang beri berkat. Bahkan nama yang berikan kemenangan kepada kita. Itulah nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saja kita mau beri kesempatan dan peranan yang penuh kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu dia akan membangkitkan kekuatan dalam hidup kita. Dia membangkitkan kita supaya kita hidup dengan mengandalkan nama Yesus. Karena nama Yesus itu nama yang heran dan luar biasa. Bahkan di dalam Injil Markus pasal 16, di sana dikatakan, Injil Markus 16 ayat 17 berkata begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yaitu mereka, orang-orang yang percaya kepada Yesus, akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi demi nama, atas nama Yesus, kita usir setan-setan dan dia pasti lari. Atas nama Yesus kita usir roh-roh ketakutan, maka dia akan lari. Kuncinya kita harus memiliki satu tekad, mau memberikan peranan yang penuh kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu membangkitkan suatu kekuatan kepada kita, dan kekuatan itu adalah otoritas menggunakan nama Yesus. Itu adalah wewenang yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menyerah, jangan kita hanya takut-takut saja. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi dia beri kepada kita, yaitu keberanian, kekuatan untuk menggunakan nama Yesus. Otoritas nama Yesus itu sanggup mengatasi roh-roh ketakutan. Haleluya, puji Tuhan. Kedua, dia membangkitkan, di sini dikatakan, membangkitkan kekuatan pertama. Kedua, membangkitkan kasih. Dia membangkitkan kasih. Kenapa dia membangkitkan kasih? Di 1 Yohanes 4 ayat 18, 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi ketika kita memberikan kesempatan dan peranan full, penuh kepada Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan membangkitkan kepada kita. Pertama, dia bangkitkan kekuatan, yaitu menggunakan otoritas nama Yesus. Dan kedua, dia bangkitkan kasih. Kenapa dia bangkitkan kasih? Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kita memiliki kasih itu, kasih Bapa itu dalam hidup kita, maka ketakutan itu hilang. Bagaikan terang, ketika terang itu menyala, maka gelap itu hilang. Entah kemana. Kasih inilah yang harus kita miliki. Yang harus senantiasa dikobarkan dalam hidup kita. Setiap motivasi hidup kita, biarlah dimotivir oleh kasih yang daripada Bapa. Kasih Bapa yaitu Bapa mengasihi anak. Siapa yang percaya kepada anak, yaitu putra, yaitu namanya Yesus, maka tidak binasa oleh hidup yang kekal. Dan Yesus mengaruniakan Roh Kudus. Dan ketika kita memberikan kesempatan pada Roh Kudus ini akan berkarya dalam hidup kita. Itulah kasih. Kasih yang sempurna. Tidak ada ketakutan di dalamnya. Kasih adalah menghancurkan ketakutan. Jadi kalau saudara sekarang sedang takut menghadapi COVID-19, menghadapi resesi ekonomi, takut mati, takut miskin, dan takut susah, maka berikan kasih itu, panggil Bapa. Allah yang penuh dengan kasih. Kasih Allah itu, dia tidak pandang muka dan tidak pandang rupa. Dia tidak pandang penampilan orang, tetapi dia memandang isi hati kita. Apakah kita betul-betul percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kita betul-betul memberikan peranan kepada Roh Kudus untuk menolong kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita bisa berjalan, dipersiapkan, terus-menerus, dipulihkan, sampai kita mencapai kedewasaan penuh, yaitu kita memasuki gereja yang sempurna untuk menjadi pengantin
perempuan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah yang kedua. Jadi pertama tadi Roh Kudus yang kita izinkan berperan penuh dalam hidup kita ini, dia membangkitkan kekuatan untuk menggunakan nama Yesus sebagai suatu otoritas dalam hidup kita. Kedua, dia membangkitkan kasih Bapa dalam hidup kita, di mana di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan yang ketiga, dia membangkitkan ketertiban. Membangkitkan ketertiban. Di dalam ketertiban, di dalam terjemahan lain itu berbicara tentang Roh itu membangkitkan akal sehat. Akal sehat ini berbicara tentang pikiran positif. Jadi Roh Kudus itu dia akan membangkitkan dalam hidup kita pikiran-pikiran positif. Pikiran-pikiran positif. Tidak kita berpikir hal-hal yang hoax. Sekarang ini banyak hamba Tuhan baca di link WA. Banyak hamba Tuhan yang maunya menyebarkan hoax. Yang menyebar kebencian. Tidak mau mengandalkan Tuhan. Roh Kudus dalam hidup ini sangat berbahaya. Karena memang zaman ini, zaman di mana kita hidup di akhir zaman. Zaman akhir yang penuh dengan bahaya. Penuh dengan kesukaran. Tapi kalau kita andalkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita. Dia bangkitkan kepada kita satu ketertiban. Yaitu pola pikir yang positif. Apa itu pola pikir yang positif? Kita selalu berpikir hal-hal yang positif. Kalau kita tahu Roma 8 Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya, ketika kita ada masalah, kita ada problema yang berat, kita tahu ada Yesus bersama dengan kita karena Dia turut bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga begitu kita lepas dari persoalan, kita percaya itu karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita datang merendahkan kemudian bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang menyertaiku dan menyelesaikan masalahku. Itu. Kedua, mungkin di dalam Amsal 17, itu dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Kita bersukacita karena Roh Kudus dalam hidup kita, berkarya dalam hidup kita. Sehingga ada sukacita. Dan dia menjadi obat. Sehingga kita sehat, kita kuat, kita bersemangat. Karena Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Sehingga kita kata, terima kasih Tuhan. Kesehatan saya datangnya daripadamu. Kesehatanku adalah karena aku berpikir positif. Bahwa hatiku gembira karena Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan kalau di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 berkata begini. Ayatnya yang kedua mulai dikatakan begini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita jangan sekali-kali lupakan kebaikan Yesus. Harus kita pikirkan terus itu. Itulah pikiran positif. Pikirkan itu supaya kita memuji-muji Tuhan. Ayat 3. Dia yaitu Yesus yang mengampuni segala kesalahan. Yesus yang mengampuni dosa kita. Ketika dia mati di kayu salib Kalvari. Darahnya tertumpah untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Itulah yang harus kita ingat. Harus kita pikirkan. Dan dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau engkau sakit dan sembuh, itu bukan semata-mata obat. Tetapi Yesus menyembuhkan engkau. Mungkin melalui keahlian dokter. Mungkin melalui obat. Tetapi semua itu Yesus yang kerjakan. Karena dia menyembuhkan kita. Sehingga kita terima kasih Tuhan. Ini pikiran positif. Ayat 4. Dia yaitu Yesus yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kita ingat waktu lalu, kita berdosa dan kita upah dosa adalah maut menuju kepada kebinasan. Kubur, yaitu kekal selama-lamanya di neraka. Tetapi karena Yesus menebus kita dan menyelamatkan kita, maka Dia melepaskan kita dari lubang kubur. Sehingga kita boleh hidup kekal bersama Dia. Kita akan terima kasih Yesus. Engkaulah yang selamatkan aku. Ini pikiran positif. Dan di dalam sini katakan, Dia yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmatnya. Dan kita semua diberikan mahkota. Pada waktu Yesus datang kembali dan kita bersama dengan Yesus, kita diberikan mahkota oleh Tuhan. Mahkota kehidupan. Dan yang kelima, Dia memuaskan hasratmu dengan
kebaikan. Hasrat kita selalu diisi dengan kebaikan, diisi dengan damai sejahtera, diisi dengan sukacita, dan itulah pikiran positif. Jadi, Roh Kudus kalau kita berikan dia kesempatan dan peranan semaksimal mungkin dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan membangkitkan suatu kehidupan yang membara, yaitu membangkitkan kekuatan, menggunakan nama Yesus sebagai suatu otoritas untuk mengatasi kuasa kegelapan iblis yang menyebabkan ketakutan. Dia bangkitkan kepada kita kasih Bapa itu, kasih yang di dalamnya tidak ada ketakutan. Ketakutan lenyap seketika, dan dia bangkitkan kepada kita ketertiban, suatu pola pikir positif, yaitu kita selalu lihat betapa hebat karya Yesus di kayu salib. Pandang Yesus di Golgota, di kayu salib Kalvari. Dia sudah kerjakan semuanya. Kita tinggal menerima. Kita tinggal mempercaya dengan iman bahwa semuanya itu untuk kebaikan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalau kita mengizinkan, memberikan kesempatan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini kerja secara penuh dalam hidup kita, maka dia pasti mengatasi ketakutan yang disebabkan oleh COVID-19 dan ketakutan yang disebabkan oleh resesi ekonomi. Ketakutan takut mati, ketakutan takut miskin, takut kekurangan dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Dia adalah exousia, dia adalah exocet yang bisa menghancurkan iblis. Bahkan dia juga adalah dinamis, yang kalau dia turun atas kita, kuasa itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kabarkan bahwa Yesus itu hebat dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini, jika kita mengerti dan kita melakukannya, maka kita pasti berhasil diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.